Saudara, demi menjaga stabilitas distribusi energi, Polri menindak tegas praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di sejumlah daerah. Polri menemukan adanya kebocoran keuangan negara akibat penyalahgunaan LPG subsidi lebih dari 700 miliar rupiah. Dalam rangka mendukung implementasi program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya di bidang ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, Kepolisian Republik Indonesia menjalankan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi. Langkah ini mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengungkap, selisih harga antara LPG subsidi dan non-subsidi menjadi pemicu utama para pelaku tergiur menyalahgunakan LPG. Modusnya adalah merubah dari LPG subsidi 3 kg, kemudian diubah menjadi tabung 5 kg, 12 kg, dan 50 kg. Yang non-subsidi ini dijual ke tempat-tempat industri ataupun ke perhotelan ataupun rumah makan. Cukup besar keuntungan yang mereka dapat, selisihnya antara kurang lebih 13 sampai 16 ribu per kilogram, bisa dihitung berarti 50 kali 16 ribu. Brigjen Pol Irhamni menambahkan, pelaku biasanya berkomplot antara 5 hingga 10 orang. Mereka mencari tempat atau gudang untuk mengubah LPG subsidi 3 kg menjadi LPG subsidi 5 hingga 50 kg. Mereka menjual dengan peran-peran yang masing-masing, ada yang berperan untuk menyuntik istilahnya, merubah dari subsidi ke non-subsidi, kemudian ada yang menjual, ada yang mendistribusikan ke wilayah-wilayah yang sudah memesan. Sepanjang bulan Mei 2026, Polri telah mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Salah satunya pengungkapan ratusan tabung LPG subsidi di Surabaya, Jawa Timur pada 1 Mei lalu. Pada 5 Mei lalu, Polda Kalimantan Selatan membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di 28 lokasi. Polisi menangkap 33 tersangka serta menyita 1.000 lebih LPG 3 kg dan 2.000 unit tabung gas portabel ilegal. Polri juga mengungkap pengoplosan gas LPG subsidi ke non-subsidi di sejumlah lokasi di Denpasar, Bali pada 7 Mei lalu. Polisi menetapkan 3 pemilik pangkalan gas LPG sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Bareskrim menyatakan telah mengungkap 775 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG di 33 provinsi sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Polri juga telah menetapkan 672 orang sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penegakan hukum Bareskrim Polri dan Polda Jajaran, sepanjang 2025 hingga 2026, tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai 1,2 triliun rupiah. 749 miliar rupiah dari kebocoran tersebut berasal dari penyalahgunaan LPG subsidi. Polri menyatakan pemerintah telah menyediakan sekitar 80 triliun rupiah untuk subsidi energi, terutama gas LPG 3 kg. Tapi karena penyalahgunaan, LPG 3 kg menjadi langka dan distribusi terganggu terhadap masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi. Bareskrim Polri memastikan ratusan anggota bekerja sama dengan jajaran kepolisian di daerah terus mengidentifikasi dan menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan LPG. Agar menimbulkan efek jera, Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin menyatakan, Undang-Undang Tindak Pencucian Uang hingga Undang-Undang Anti Korupsi akan menjerat pelaku penyalahgunaan LPG. Saya sudah perintahkan kepada para penyidik kami untuk juga diterapkan, dipersangkakan pasal tindak pidana pencucian uang. Kemudian apabila dalam proses penanganan tindak pidana ini ditemukan indikasi dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, perkara ini akan kita limpahkan kepada Kortas Tipikor. Jadi kita akan terapkan juga undang-undang tindak pidana korupsi.
Bareskrim Polri menyatakan pasokan energi dalam negeri tengah terpengaruh dinamika global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Oleh karenanya, penindakan terhadap penyalahgunaan gas LPG subsidi jadi upaya Kops Bayangkara untuk tetap menjaga stabilitas pasokan energi di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.